Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami dalam ruang kolaborasi 3.1 tentang pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Kami kelompok 3 calon guru penggerak Angkatan 7 24 DKI Jakarta. Angkatan 7 kelas 24 DKI Jakarta dengan fasilitator Bapak Fajar Purnomo dan pengajar praktik Ibu Partiwi serta Ibu Sari Mulyani. Kelompok 3 dengan ketua Bapak Fuad Hasan, moderator Ibu Susi Yuniar, presenter Ibu Hartini, dan timer Bapak Erik Wibisono. Tujuan pembelajaran khusus dalam ruang kolaborasi modul 3.1. CGP dapat berbagi, berkolaborasi, dan menerapkan keterampilan pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Kata motivasi. Sumber berharga yang dimiliki semua guru adalah saling ketergantungan satu dengan yang lain. Tanpa kolaborasi atau kerjasama, maka pertumbuhan diri kita dibatasi oleh pandangan diri kita masing-masing. Sekolah merupakan institusi moral. Sekolah adalah miniatur dunia yang berkontribusi terhadap terbangunnya budaya, nilai-nilai dan moralitas dalam diri setiap murid atau teladan bagi murid. Seorang pemimpin atau kepala sekolah harus terampil mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan dengan tepat, guna menghadapi dilema etika yang akan dihadapinya. Kami kelompok 3 akan memaparkan sebuah kasus pengambilan keputusan yang ada di SMK Penggerak. Pak Sujiono menjabat sebagai wakil kepala sekolah di SMK Penggerak. Beliau mendapatkan amanah untuk melanjutkan kepemimpinan di SMK Penggerak karena dinilai memiliki kompetensi yang layak untuk menjadi kepala sekolah nantinya. Dan Pak Sujiono pun sudah mengikuti kaderisasi sejak 1 tahun yang lalu. Tetapi pada tahun ini Pak Sujiono mengikuti seleksi P3K dan lolos seleksi penempatan di SMP Negeri Penggerak. Berarti sebentar lagi Pak Sujiono akan pindah tugas ke SMP Negeri Penggerak pada tahun ajaran baru. Melihat kejanggalan ini, Kepala Sekolah SMK Penggerak yaitu Budian berbicara kepada Pak Sujiono. Dalam kasus ini Budian memiliki wewenang untuk membuat keputusan Pak Sujiono tetap di SMK Penggerak atau mengizinkan Pak Sujiono memilih sebagai P3K di SMP Penggerak. Seandainya Anda adalah Budian, apa yang Anda lakukan? Hal yang menarik dan tak terduga dari kasus ini adalah Budian telah melakukan kaderisasi kepada Pak Sujiono sejak 1 tahun yang lalu, dengan harapan bisa meneruskan tugas kepemimpinan. Setelah Budian berbicara dengan Pak Sujiono, Budian mengerti alasan yang dipilih Pak Sujiono demi kesejahteraan yang lebih baik. Budian dihadapkan pada pilihan sulit karena proses kaderisasi telah dilaksanakan dan Pak Sujiono memiliki kompetensi yang diperlukan sebagai seorang kepala sekolah. Yang dipertimbangkan dari kasus ini adalah paradigma, prinsip, dan langkah pengambilan keputusan. Paradigma, keadilan lawan rasa kasihan. Budian ingin bersikap adil terhadap kepercayaan yayasan, kebutuhan sekolah dan seluruh guru atau karyawan di SMK Penggerak demi keberlangsungan sekolah. Tetapi di sisi lain, Budian kasihan pada Pak Sujiono jika tetap di SMK Penggerak yang mengemban amanah dengan kesejahteraan yang lebih sedikit. Prinsip yang digunakan dalam kasus ini adalah berpikir berbasis rasa peduli,
atau care-based thinking, di mana rasa peduli akan kesejahteraan menjadi poin pertimbangan dalam menghadapi kasus ini. 9 langkah pengambilan keputusan. 1. Mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Nilai yang saling bertentangan dalam kasus ini adalah keadilan dan kasihan. 2. Menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Yang terlibat dalam situasi ini adalah Budian sebagai kepala sekolah dan Pak Sujiono sebagai wakil kepala sekolah bagian kurikulum. 3. Kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Fakta-fakta yang relevan dalam situasi ini adalah kepala sekolah diberikan kepercayaan penuh oleh yayasan untuk mengambil kebijakan yang berkenaan langsung dengan kegiatan di sekolah termasuk dalam menentukan kader. Syarat kader calon penerus kepala sekolah adalah wakil kepala sekolah yang memiliki kompetensi dan Pak Sujiono lah yang paling kompeten. Budian mengetahui kondisi kesejahteraan yang dialami Pak Sujiono. 4. Pengujian benar atau salah. 1. Uji legal. Tidak ada pelanggaran hukum dalam kasus ini. Yang kedua, uji regulasi atau standar profesional. Tidak ada pelanggaran kode etik pada kasus ini. Dan yang ketiga, uji intuisi. Ada 2 hal dalam uji intuisi, yaitu hal ini tidak sejalan dengan program pekaderan di SMK Penggerak. Dan yang kedua, belum tentu akan mendapatkan kader yang kompeten. Pengujian benar atau salah yang keempat adalah uji publikasi. Jika dipublikasi, tidak ada hal yang membuat tidak nyaman semua pihak. Dan yang kelima, uji panutan. Mungkin akan mengambil langkah yang sama dengan Budian. 9 langkah pengambilan keputusan yang kelima adalah pengujian benar atau benar. Dalam hal ini ada 2 hal. Budian benar dengan memilih untuk mempertahankan Pak Sujiono guna menjaga nilai keadilan terhadap seluruh pegawai demi menjaga komitmen dalam membangun SMK Penggerak. Dan yang kedua, Budian benar jika mengizinkan Pak Sujiono untuk menjadi P3K guna memberikan kesempatan meningkatkan kesejahteraannya. 9 langkah pengambilan keputusan yang ke-6 adalah melakukan prinsip resolusi. Kelompok kami sepakat menggunakan berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Langkah yang ke-7, investigasi opsi trilema. Budian meminta Pak Sujiono untuk mencari solusi alternatif, yaitu mempersiapkan kader lain atau wakil kepala sekolah yang lain untuk menggantikannya. Langkah yang ke-8 adalah membuat keputusan. Keputusan yang ditetapkan oleh Budian adalah Budian mengizinkan Pak Sujiono untuk menjadi P3K di SMP Negeri Penggerak. 9 langkah pengambilan keputusan yang terakhir adalah lihat lagi keputusan dan refleksikan. Ada 3 hal. 1. Keputusan yang diambil adalah dengan mengizinkan Pak Sujiono untuk menjadi P3K di SMP Negeri Penggerak. Yang kedua, seandainya saya di posisi Budian, mungkin saya akan melakukan hal yang sama. Dan yang ketiga, ambil pelajaran dari kasus ini. Mungkin dalam keadaan calon kepala sekolah berikutnya harus dikaji ulang aturan agar lebih mengikat dan upaya peningkatan kesejahteraan bagi kader yang terpilih. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru. Salam Guru Penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.